Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial. Tetap semangat dan ingat, menjadi petani itu tidak punya sawah. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas penggunaan herbisida pra dan purna tumbuh pada budidaya bawang merah. Tonton videonya sampai habis supaya teman-teman mendapatkan informasi dan inspirasi tentang budidaya bawang merah. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe dulu channel ini supaya teman-teman mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video-video tentang dunia ketahanan pangan dan pertanian. Terima kasih teman-teman yang telah menonton channel Petani Muda Milenial. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang penggunaan herbisida pada budidaya bawang merah. Nah, di sini saya tanam kembali di kuartal kedua tahun 2022. Namun ini bekas tanaman sawi, jadi tanamnya agak maju di bulan Februari. Ini tanggal 26 tanamnya. Ini sekarang sudah 1 hari setelah tanam. Jadi saya ingin menceritakan penggunaan herbisida yang saya gunakan pada budidaya bawang merah yang saya miliki. Nah, di sini pengolahan lahan sebelum ditanami atau sebelum pengolahan lahan saya menggunakan herbisida sistemik itu supaya membunuh rumput atau gulma mulai dari daun sampai ke akarnya, dan pertumbuhannya itu kurang lebih lambat juga matinya, dan tumbuhnya juga lambat. Itu penggunaan herbisida sistemik. Di sini saya menggunakan Roundup, yaitu berbahan aktif glisofat. Itu cukup ampuh penggunaan herbisida sistemik bahan aktif glisofat itu pada tanaman budidaya bawang merah sebelum olah lahan. Jadi setelah mati rumputnya kita baru kita olah lahan. Nah, untuk tanam seperti teman-teman bisa lihat di sini sudah ada tanamannya. Bawang yang saya tanam itu sudah usianya 1 hari. Nah, di sini kita bisa ngecek tanaman-tanaman yang keluar dari tanah, itu kita bisa benahi. Nah, setelah itu kita lakukan pemberian herbisida kontak setelah tanam. Nah, di sini saya menggunakan herbisida seperti ini, gulma. Nah, di sini herbisida pra dan purna tumbuh. Bahan aktif di sini, bahan aktifnya oxyfluorofen. Nah, di sini petani Probolinggo menggunakan herbisida ini, dan ada lagi herbisida yang sejenis yaitu seram, tapi kebanyakan menggunakan gulma ini untuk purna tanam. Setelah tanam untuk membasmi gulma-gulma seperti ini, teman-teman. Nah, ini masih tumbuh, dan untuk membunuh biji-biji gulma yang ada di budidaya bawang merah yang kita miliki. Nah, ini pengaplikasiannya setelah tanam, tapi sebelum tunas dari bawang yang kita miliki itu tumbuh. Jadi sebelum maksimal itu 2 hari setelah tanam. Jadi karena kalau ada tunas itu ada efeknya ke bawang. Jadi teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Di situ efeknya biasanya ujung dari daun bawang merah yang kita miliki itu kering atau mati. Kalau tidak kuat bisa mati. Nah, ini untuk dosisnya sendiri teman-teman bisa lihat atau kondisikan pada wilayah yang kita miliki atau yang kita tanami, karena tiap wilayah itu berbeda-beda tingkat resisten dari gulma atau rumput yang akan kita basmi. Nah, untuk Probolinggo sendiri teman-teman pernah menanyakan dosis dari penggunaan herbisida ini yang cukup banyak, karena di Probolinggo penggunaan gulma itu minimal itu per tangki 14-16 liter itu penggunaannya 100 mili. Jadi cukup tinggi karena tiap
di Probolinggo tiap tahun itu tanamnya sampai 4 kali. Jadi penggunaan gulma itu cukup banyak dan berlebihan sehingga tanaman atau gulma itu resisten. Jadi kalau cuma dosisnya 50 atau di bawah 50 itu masih kebal, tumbuh rumput masih tumbuh. Nah, ini kita bisa lihat efek ada tanaman yang sudah kena tunasnya. Nah, seperti ini. Nah, itu teman-teman, itu ujungnya nanti di usia 10 hari itu terbakar atau kena gulma itu efeknya. Jadi tidak apa-apa, namun pertumbuhan di tunas yang awal itu ada yang mati ujungnya. Kalau yang seperti ini aman tuh teman-teman, kita bisa lihat. Nah, ini diusahakan tanaman masih belum tumbuh seperti ini. Nah, itu teman-teman. Jadi penggunaan gulma ini teman-teman, tiap wilayah harganya beda-beda teman-teman. Bisa ini yang kemasan 500 ml. Untuk harga sekarang herbisida itu harganya cukup tinggi, naik semua, terutama yang bahan aktif glisofat. Nah, untuk penggunaan herbisida setelah usia tanaman itu tumbuh itu beda lagi, namanya herbisida selektif. Namun penggunaan herbisida selektif itu pasti ada efek ke tanaman. Jadi kita usia 0 sampai 20 kita bisa melakukan pembasmian gulma atau rumput itu menggunakan teknik manual. Pembersihan manual pakai manusia. Setelah 25 ke atas, karena tanaman semakin rimbun, semakin sulit untuk dibersihkan, kita bisa menggunakan herbisida selektif. Nah, di sini saya menggunakan agil. Agil itu bisa membasmi gulma atau rumput yang berdaun sempit. Teman-teman, itu. Jadi penggunaannya usia 25 sampai 30 bisa dilakukan pengaplikasian penggunaan herbisida selektif itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel Petani Muda Milenial supaya teman-teman mendapatkan notifikasi. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Tetap semangat dan salam Petani Muda Milenial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi petani itu tidak harus punya sawah.